Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi dengan ibu Novita Sari yang mengajar kalian mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, apakah kalian masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Kemarin kita membahas tentang produksi dan minggu ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu sekarang kita membahas distribusi dan konsumsi. Kegiatan distribusi. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Jadi yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen itu yang dinamakan dengan distribusi. Nah, jadi kita tarik kesimpulan, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan distribusi sendiri antara lain, yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin, kayak gitu. Selanjutnya, ini kita lihat ada gambar sebuah truk yang sedang mengangkut semen. Itu merupakan sebagai kegiatan distribusi. Jadi truk sendiri ini merupakan suatu penyalur gitu, penyalur barang dari produsen ke tangan konsumen. Nah, untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, yang ini dibedakan menjadi 3, ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung sendiri adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang ini langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya itu pedagang sate langsung menjual barangnya kepada konsumen, ya kan? Itu namanya distribusi langsung. Dan yang kedua, ini ada distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya itu pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus, kayak gitu. Seperti kita lihat kayak Tanah Abang. Nah, Tanah Abang ini terkenal dengan hasil produksi tekstilnya, kayak gitu. Nah, makanya perantaranya itu melalui pasar Tanah Abang yang merupakan kebanyakan pedagang yang menjual bahan-bahan tekstil, kayak gitu.
Dan yang ketiga, ini ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita membahas kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Nih, kita dapat lihat ini ada 3 step dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu ada produsen, distributor, dan konsumen. Yang step pertama itu kan misalnya produksi. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, setelah sudah menghasilkan hasil produksi, kemudian ke langkah selanjutnya, yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, kayak gitu. Langsung step selanjutnya itu ke tangan konsumen. Kemudian konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi, kayak gitu. Contohnya tuh kayak tadi tuh, misalnya produksinya itu pabrik semen. Nah, pabrik semen itu makanya akan menghasilkan hasil produksi semen. Dan kemudian hasil produksi ini agar sampai kepada konsumen, kita membutuhkan yang namanya distribusi atau perantara. Jadi di sini nih kita membutuhkan alat transportasi, yaitu truk, sebagai pengantar barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian akhirnya semen tersebut dapat sampai kepada konsumen. Gitu. Biasanya kan kayak hasil produksi semen ini kan biasanya adanya di toko-toko bangunan kayak gitu. Setelah itu dari toko tersebut maka ia menjualkan barangnya kan. Nah, akhirnya barang tersebut sampai kepada konsumen. Nah, kita lihat ini ada gambar sekelompok orang yang sedang makan di restoran pada saat jam makan siang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumsi. Jadi kesimpulannya, konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Contoh nih, konsumsi yang kita gunakan secara berangsur-angsur itu seperti seragam, buku pelajaran, sepeda, mobil. Nah, itu kan kita pakainya secara berangsur-angsur. Sedangkan barang yang digunakan langsung habis itu tuh contohnya adalah makanan dan minuman. Kita lanjut, di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan antara lain ada 3. Yang pertama, pelaku rumah tangga keluarga, kedua rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga rumah tangga negara. Yang pertama kita bahas yaitu
pelaku konsumsi dalam kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan konsumsi. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Ini contoh kebutuhan anggota keluarga. Bisa berupa makanan dan minuman. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah kayak rumah, listrik, atau telepon yang dapat dinikmati secara bersama-sama. Itu merupakan kebutuhan keluarga. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi kayak gitu. Pada saat memproduksi barang, contohnya itu kayak pabrik ya. Perusahaan ini memerlukan yang namanya bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Nah, perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga mengkonsumsi atau menggunakan bahan baku kayak gitu dalam proses produksi. Dan yang terakhir ini ada kegiatan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi negara merupakan pada dasarnya sama dengan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Nah, biaya yang digunakan untuk konsumsi negara itu berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara atau APBN yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Sekian dan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah mendengarkan dan membaca materi yang ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.